semua keberadaan setingkat kesatria dan para pemimpin tertinggi tiap ras pada detik itu juga merasakan jantung mereka menegang. Mereka melihatnya. Ling mengangkat pandangannya. Hanya sebuah gerakan sesederhana itu. Di dalam matanya, tidak ada emosi, tidak ada amarah, tidak ada keraguan bertanya, "Siapa kamu?" Ia hanya mengangkat mata seperti sebuah program biologis yang sedang menangkap target ancaman. Tatapan kosong yang mencapai titik ekstrem itu membuat Yinian pada detik yang sama ketika bersentuhan dengan pandangannya. Gedebuk. Satu lutut? Tidak. Kedua lutut menghantam tanah secara bersamaan. Yinian dari ras mimpi buruk dipaksa berlutut keras ke permukaan bumi, seolah-olah sebuah gunung menekannya dari atas. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, tanpa proses perlawanan, bahkan ia tidak sempat mengangkat perisai mental, juga tidak sempat memanggil wilayah proyeksi laut mimpi buruk. Ia, begitu saja, berlutut seperti sedang bersujud kepada leluhur. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Perlu diketahui, apa itu ras mimpi buruk? Mereka adalah ras tingkat tinggi bertipe mental yang bahkan mampu menembus ideologi, mampu membuat seluruh kota bunuh diri di dalam mimpi. Secara teori, dalam ranah penindasan mental, merekalah tipe keberadaan yang paling kecil kemungkinannya untuk menderita kerugian. Namun pemandangan di depan mata ini seolah memberitahu semua orang sebuah fakta yang sangat kejam. Di hadapan kesatria pedang, semua itu tidak bisa disebut sebagai kekuatan. Ling tidak membuka mulut, tidak menunjukkan ekspresi berlebih, juga tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang. Ia bahkan tidak menggerakkan ujung jarinya, hanya mengangkat mata, memastikan bahwa tindakan kontak tidak diizinkan, lalu menerapkan kehendak penolakan. Ini adalah sebuah aturan, terukir di dalam hati seluruh ras sejak generasi ketiga dan seterusnya. Hingga hari ini, para kuat dari ras Ihen masih tetap eksis, dan penindasan mereka terhadap segala ras tidak pernah benar-benar menghilang. Ras Druid adalah dewa iblis, pembawa kehancuran, sedangkan ras Ihen adalah dewa langit, keberadaan yang penuh belas kasih dan perlindungan. Karena itulah, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melanggar. Perwakilan ras pohon dunia yang menyaksikan dari kejauhan berbisik pelan dengan desahan. Inilah yang benar-benar menakutkan dari ksatria pedang. Bukan penindasan kekuatan, melainkan penindasan kualifikasi. Kata-katanya membuat wajah banyak ras menjadi semakin muram. Beberapa ras bahkan memperlihatkan senyum meremehkan, dengan nada dingin penuh ejekan, menertawakan Yinian dari ras mimpi buruk dengan suara rendah. Benar-benar tidak tahu diri. Ksatria pedang, bahkan jika hanya tersisa satu cangkang warisan, berjalan di dunia material pun bukan sesuatu yang bisa didekati sembarang orang, ya. Selain mereka yang diakui, yang lain tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh cangkang warisan itu. Manusia generasi ke-6 ini jelas telah diakuinya. Lalu kamu ini apa? Tidak punya mata. Ejekan-ejekan itu memang tidak dilontarkan dengan suara keras, tetapi cukup untuk membuat suasana berubah total. Suara-suara tersebut datang dari ras-ras tingkat tinggi lainnya. Sejak awal, mereka tidak pernah bersuara, bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengincar fakta bahwa Zhang Yi memiliki tubuh manusia Ling. Karena mereka paham, ksatria pedang ras Ihen yang telah naik ke eter tetaplah ksatria pedang. Lagi pula, keberadaan di laut eter itu belum lenyap. Bahkan, tidak seorang pun bisa memastikan apakah sebagai salah satu makhluk terkuat yang pernah muncul di dunia material, ia akan kembali lagi ke dunia material. Pada saat ini, situasi mengalami perubahan yang halus namun mematikan. Sebelumnya, semua orang hanya memusatkan pandangan pada Ling. Sekarang, mereka mulai mengalihkan pandangan mereka kepada Zhang Yi. Yinian dari ras mimpi buruk masih berlutut. Kabut hitam di sekujur tubuhnya bergetar liar, berusaha membangun kembali kedaulatan kesadarannya. Namun setiap kali kabut hitam itu bergulung, ia ditekan kembali dengan ringan oleh tatapan Ling, seperti seorang anak kecil menekan mangkuk yang terbalik. Suasana menjadi sunyi dengan cara yang mengerikan. Monci dari ras Ebes akhirnya membuka mulut.
Ia tidak ditekan secara langsung seperti Yi Nian. Ia berdiri tegak dari awal hingga akhir. Ia tidak pernah bergerak, tidak pernah bersuara, hanya dengan tenang menyaksikan segalanya. Hingga saat ini, barulah ia mengangkat mata dan menatap Zhang Yi. Nada bicaranya tidak mengandung keterkejutan, tidak pula senyum, hanya sebuah kewajaran dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi begitu. Cangkang warisan kesatria pedang hanya mengakui keberadaanmu. Peristiwa kenaikan kolektif itu juga pernah kami amati. Kamu adalah keberadaan yang dipilih oleh ras Yihen. Pantas saja kamu memiliki potensi seperti ini, mampu tumbuh hingga tingkat ini hanya dalam waktu 5 tahun yang singkat. Ia terdengar seperti sedang mengulangi hasil pengamatan, bukan sedang memuji siapapun. Kemudian, ia mengucapkan kalimat berikutnya, sebuah kalimat yang seketika menyulut seluruh arena. Tentu saja kami tidak bisa melewatimu untuk mengendalikan kesatria pedang. Namun selama kami bisa mengendalikanmu, bukankah itu sama saja dengan mengendalikan dirinya? Begitu kalimat itu jatuh, hampir semua perwakilan manusia berubah warna wajahnya secara bersamaan. Wajah Morgan memucat seketika, tangannya mencengkeram tepi meja. Tangan Raja Arthur berada di gagang pedangnya, buku-bukunya menegang seperti batu. Saladin bahkan menunjukkan wajah yang suram hingga ekstrem. Tatapannya dingin mengunci-monci. Mereka waspada, takut para perwakilan berbagai ras akan menyerang Zhang Yi demi mendapatkan hak kendali atas tubuh manusia Ling. Namun masalahnya adalah, bukan hanya mereka yang hadir di sini. Masih ada banyak perwakilan ras kuno lainnya. Beberapa ras yang sebelumnya tidak menyatakan sikap apapun. Setelah mendengar kalimat selama mengendalikan Zhang Yi sama dengan mengendalikan cangkang warisan kesatria pedang, mata mereka pun langsung berbinar. Itu bukan keserakahan biasa, melainkan sebuah kegilaan yang mendekati menemukan relik suci. Mereka menginginkan Ling, namun mereka juga paham kekuatan di tingkat Ling tidak bisa diikat dengan kontrak biasa, tidak bisa ditukar dengan kepentingan. Lalu apa jalan pintasnya? Menjatuhkan Zhang Yi. Dialah kunci pembuka harta karun itu. Dalam sekejap, banyak tatapan menekan ke arahnya. Tatapan itu sulit digambarkan. Tidak ada kilatan pedang, tidak ada fluktuasi energi. Hanya saja, ras-ras itu mulai menggerakkan niat di dalam hati mereka, mulai menghitung harga dan keuntungan. Dan niat-niat itu sendiri bagaikan deretan mata pisau yang mengarah ke Zhang Yi dari segala penjuru. Bahkan, ada yang tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Tuan Kaos, seorang perwakilan langsung berkata, "Kami tidak berniat jahat. Hanya saja, cangkang warisan kesatria pedang adalah sumber daya pada tingkat seluruh peradaban. Secara logika, ia seharusnya menjadi objek penelitian seluruh ras berakal, bukan disimpan secara pribadi. Kepemilikan pribadimu tampaknya kurang pantas." Benar, suara lain berkata dingin. "Kami semua mengakui kekuatan tempurmu. Namun memonopoli cangkang warisan di tingkat ini mau tak mau akan menimbulkan spekulasi. Di kursi mana kamu berniat duduk pada epok berikutnya? Jika kamu menolak untuk berbagi, maka kami terpaksa mencurigai bahwa penyatuanmu dengan cangkang warisan itu sendiri merupakan ancaman bagi seluruh ras." Satu demi satu, kata-kata itu semakin tidak sedap didengar. Ras-ras ini masih mempertahankan tampilan perundingan di permukaan, bahkan nada bicara mereka masih dibalut dengan kepura-puraan. Kami ini rasional. Namun, niat agresif tersembunyi di baliknya, bahkan orang biasa pun bisa mendengarnya dengan jelas. Ini bukan permintaan. Ini adalah nada. Kami memberimu kesempatan terakhir untuk berbicara dengan bermartabat. Monci dari ras Ebis tidak ikut serta dalam rangkaian kata-kata itu. Ia tidak membutuhkannya. Ia hanya mengangkat tangannya dengan ringan, membuat sebuah isyarat yang nyaris tak terlihat. Seluruh daratan seketika terasa seperti ditekan oleh suatu struktur tak kasat mata. Tekanan datang dari segala arah. Kekuatan itu berbeda dari kekuatan ras manapun yang sebelumnya ditunjukkan. Ia tidak seperti tekanan otot dan kecepatan murni ala Sunian.
Tidak pula seperti ras langit yang mengerahkan badai dan petir, apalagi seperti ras Titan yang memelintir garis waktu. Ia lebih menyerupai samudra dalam yang terbalik, menutup dari atas. Monci dari ras Abyss akhirnya bergerak. Hanya dengan satu gerakan yang sangat sederhana, ia menyelimuti Zhang Yi beserta seluruh manusia generasi ke-6 di belakangnya, membuat mereka merasa hampir tercekik. Udara perlahan-lahan tersedot habis. Tekanan atmosfer seakan dipaksa untuk diatur ulang parameternya. Warna-warna di sekitar pandangan berubah menjadi kebiruan, dingin, dan terasa semakin mengarah ke kedalaman. Setiap tarikan napas terasa seperti menuangkan air laut ke dalam rongga dada. Morgan tak kuasa menahannya lagi. Wajahnya memerah menahan napas, sambil mengertakkan gigi ia berkata, "Dia akan bergerak." Seluruh otot tubuh Saladin mengembang. Aliran darah dan energi melonjak berlawanan arah. Raja Arthur melangkah setengah langkah ke depan. Aura Ordo Ksatria Meja Bundar seolah menyalakan sebuah lengkung emas di kehampaan. Namun mereka semua tahu, itu hanyalah reaksi naluriah. Hal yang benar-benar bisa mereka lakukan sangatlah terbatas. Karena pada saat ini, bahkan untuk sekadar mengangkat pedang pun terasa amat sulit. Kekuatan Monci terus menekan ke bawah. Tekanannya ringan dan lambat, namun membuat semua orang pada saat yang sama memunculkan satu pikiran yang amat berbahaya di dalam hati mereka. Sial, orang ini terlalu kuat. Jangan-jangan bahkan Zhang Yi pun tidak bisa menahannya. Padahal baru saja ia mengalahkan 4 orang kuat setingkat ksatria. Padahal di sisinya masih ada Ling. Namun kekuatan Abyss yang terungkap pada saat ini membuat siapapun secara naluriah merasa dingin. Tekanan ini jelas berada satu tingkat penuh di atas semua lawan yang pernah muncul sebelumnya. Kekacauan. Nada suara Monci tetap tenang, seolah ia sedang menyatakan sebuah pendapat, bukan melancarkan perampasan. Aku akan berusaha sehalus mungkin. Kami akan mengendalikan kemampuan gerakmu, tanpa menghancurkan pikiranmu. Bagi dirimu sendiri, ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan. Ujung jarinya sedikit merapat, mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling lembut. Udara terus runtuh. Sudut mata Zhang Yi bergetar pelan. Ia sudah menggerakkan gerbang dimensi, membentangkan Shenluo Wuxiang di sekeliling tubuhnya, sambil pada saat yang sama mengaktifkan jarum detik waktu untuk mengunci 5 detik ke depan, bersiap kapan saja membalik dan memotong ruang demi melepaskan diri dari tekanan Abyss. Namun ia juga sangat jelas akan satu hal. Lawan ini bukan sekadar datang lagi satu yang kuat. Ini adalah musuh dari tingkat yang benar-benar berbeda. Tekanan itu terus menguat, seolah seluruh benua sedang condong dan menindih ke arah dirinya. Bahkan aura Ling pun samar-samar mulai terbelenggu. Tubuhnya tidak terguncang, tetapi kekuatannya seakan terhalang oleh selapis kabut air yang berat, tak mampu dilepaskan sepenuhnya dalam sekejap. Tepat pada saat ini, struktur langit dan bumi berubah. Bukan tanah yang retak, bukan langit yang berubah warna, melainkan kata ruang itu sendiri. Pada detik ini, tiba-tiba memiliki bobot. Udara seperti didorong terbuka, layaknya kaca yang disingkirkan selapis demi selapis. Riakan tak kasat mata menyebar keluar, secara langsung menahan gaya gravitasi, seperti lautan yang ditekan turun oleh Abyss. Tak terhitung orang secara refleks mendongak. Mereka melihat 2 celah terkoyak tanpa suara di udara. Satu hitam, satu putih. Celah hitam tampak seperti pupil vertikal Abyss yang sedang tertidur, berat, dingin, seolah menelan segala sesuatu. Celah putih justru seperti satu goresan cahaya yang bersih hingga nyaris menyilaukan. Putih dingin, tanpa kehangatan, namun amat murni. Itu bukan retakan ruang biasa. Retakan ruang biasa akan menimbulkan riak dan membuat energi menjadi kacau. 2 celah ini justru stabil hingga menakutkan, seakan memang sejak awal milik tempat ini, hanya saja sebelumnya tertutup dan kini dibuka. Lalu, 2 sosok muncul dari dalam celah tersebut. Bayangan hitam mendarat lebih dahulu. Itu adalah sosok yang tinggi hingga tak masuk akal, mengenakan zirah sisik yang seolah terkondensasi dari malam itu sendiri. Di antara sisik-sisiknya mengalir kilau logam yang dalam dan suram,
tanpa satu garis pun yang berlebihan. Setiap keping sisik tampak seperti sebuah rune yang diciptakan khusus untuk pembantaian. Auranya tidak meledak-ledak, tidak dengan sengaja melepaskan tekanan, namun pada saat yang sama membuat semua eksistensi setingkat ksatria menegang secara naluriah. Tekanan itu bukanlah tekanan kemunculan seorang kuat, melainkan tekanan kedatangan penguasa tingkat struktur. Begitu ia muncul, bahkan ranah mental Monci dari ras Abyss pun sedikit tersendat. Sosok lainnya adalah bayangan putih. Dibandingkan bayangan hitam, bayangan putih itu tampak lebih menyerupai manusia, seolah seluruh tubuhnya digambar dengan garis-garis paling bersih. Tubuhnya ramping dan tinggi, jubahnya putih bersih tanpa setitik debu. Bahkan garis-garis lipatannya seakan telah diasah oleh tatanan yang ekstrim. Rambutnya juga putih, terurai hingga ke belakang bahu. Namun matanya berwarna emas pucat yang dingin, seperti galaksi yang membeku. Mereka berdiri berdampingan, satu hitam, satu putih. Tidak ada pertukaran pandangan yang berlebihan di antara mereka, namun seluruh area langsung berada di bawah kendali mereka. Banyak perwakilan ras purba. Begitu melihat satu hitam dan satu putih itu, wajah mereka langsung berubah drastis. Ada yang pupil matanya menyusut tajam. Ada pula yang bahkan lupa untuk terus berpura-pura angkuh, tak kuasa menahan napas. Bisik-bisik meledak di antara berbagai ras kuno. Ras naga. Ras naga, mengapa mereka juga datang? Penguasa dari era sebelumnya. Jangan-jangan mereka juga ikut serta dalam perebutan ini? Mereka juga menginginkan sisa jasad ksatria pedang. Suara beberapa perwakilan ras sudah bukan sekadar keterkejutan, melainkan gemetar yang mendekati ketakutan. Bagi ras naga, bahkan manusia generasi ke-6 pun tidak sepenuhnya mengenal mereka. Namun bagi banyak ras yang bertahan hidup sejak era sebelumnya, atau bahkan era sebelum itu, nama ini adalah mitos yang menekan dari atas kepala. Mereka ingat. Pada masa-masa yang begitu jauh, hingga nyaris menjadi legenda, ras Druk merajalela, spesies gila yang secara pribadi disetel oleh Sang Pencipta, kemudian kehilangan kendali, lalu ditambal ulang, dan mencoba menjadikan seluruh planet bumi sebagai tempat penetasan. Pada masa itu, tidak semua ras berani mengangkat kepala untuk bersuara. Hampir di setiap akhir suatu era, kehendak Sang Pencipta akan menciptakan lingkungan yang lebih sesuai bagi kelahiran para kuat. Karena itu, di setiap era selalu lahir eksistensi tingkat Omega untuk menjaga tatanan semesta. Dan pada era sebelumnya, dunia adalah milik para reptil. Yang akhirnya menyegel ras Dewa Druk adalah generasi kelima dari ras Yihuan, ras naga. Naga hitam Yuanjing, naga putih Ziyuan. Modot eksistensi paling kuat dan paling berbakat dari generasi ras naga ini. Satu hitam, satu putih, dua yang mulia langit. Dan sekarang, dua orang ini berdiri tepat di hadapan Zhang Yi. Aura Monci langsung runtuh, tak berarti seperti hembusan angin. Naga hitam Yuanjing pun berbicara. Suaranya tidak keras, namun beratnya seperti dipukulkan ke tulang. Setiap kata diucapkan perlahan, tanpa sedikit pun kesan berlebihan. Berhenti, hanya satu kata, berhenti. Namun kata berhenti itu seperti sebuah perintah berbasis aturan, jatuh dari mulutnya dan langsung berlaku di dalam area. Medan tekanan yang barusan dioperasikan Monci dari ras Abyss langsung terputus dengan suara boom, seolah sumber listriknya dipadamkan secara paksa. Udara langsung memantul kembali. Semua orang serentak menarik napas panjang. Bahkan para eksistensi setingkat ksatria pun refleks memegangi dada, seolah baru saja diangkat keluar dari dalam air. Satu Nian dari ras Nightmare masih tetap berlutut. Ia berusaha memulihkan kedaulatan mentalnya, tetapi selama pandangan Ling masih menguncinya, ia sama sekali tidak mungkin berdiri. Naga putih Ziyuanmo tidak terburu-buru berbicara. Ia hanya menatap seluruh area dengan tenang. Pandangan itu seperti bilah cahaya, tanpa emosi, namun membuat sekelilingnya tanpa sadar menahan niat membunuh. Barulah kemudian ia berbicara, dengan suara yang jelas, dingin, tanpa fluktuasi emosi sedikit pun, seolah sedang membacakan sebuah hukum alam yang objektif. Pengikisan internal yang tidak bermakna berhenti sampai di sini. Perwakilan ras ular berbulu,
Tiang Chuan segera mendekat untuk mengambil hati. Jadi ternyata kalian adalah para kuat dari ras naga. Mengapa Anda berdua baru datang sekarang? Naga hitam melirik Tiang Chuan sekilas, lalu bertanya dingin. Sejak kapan aku punya kebiasaan datang lebih awal? Iya, benar. Tiang Chuan menyeka keringat dingin dan mundur. Putra naga putih menyapu pandangan ke sekeliling dengan tenang, lalu berbicara datar, era sedang runtuh. Segel 7 dosa besar mulai mengendur, dan aura ras Druk kembali aktif. Jika kalian ingin bertahan melewati putaran ini, hentikan saling membunuh. Begitu kata-kata itu terucap, banyak ras di arena langsung terguncang. Tentu saja mereka tahu apa arti pergantian era, juga memahami legenda 7 dosa besar. Belum lagi, nama Druk dalam sejarah kuno melambangkan kengerian yang luar biasa. Namun, ketika kata-kata itu diucapkan langsung dari mulut ras naga, maknanya menjadi sama sekali berbeda. Ini bukan lagi soal mungkin akan terjadi. Ini adalah soal sedang terjadi. Keberadaan ras Druk sebenarnya sudah lama diketahui semua orang. Namun, seperti halnya semua orang tahu bahwa usia matahari masih tersisa sekitar 5 miliar tahun, tak seorang pun benar-benar menaruhnya di hati. Tetapi jika tiba-tiba ada sosok berotoritas berdiri dan mengatakan bahwa matahari akan padam 1 tahun lagi, apakah kau tidak akan panik? 7 dosa besar, 7 raja abadi terkuat dari ras Druk. Apakah mereka akan muncul kembali di dunia manusia? Sebelumnya memang pernah dikatakan segel mereka mengendur, tetapi jarak menuju pembebasan total masih sangat panjang. Saat itu tiba, belum tentu kita masih ada. Namun sekarang ras naga mengatakannya sendiri. Itu berarti hari itu tidak akan terlalu jauh. Mengerikan, sungguh mengerikan. Naga hitam dan naga putih menekankan satu poin utama. Segel 7 dosa besar mengendur, aura Druk bangkit, dan kiamat sejati berada di masa depan yang tidak jauh. Karena itu, sibuk memburu dan membantai generasi ke-6 pada saat seperti ini tampak sangatlah konyol. Sebab generasi ke-6 tidak akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Namun begitu salah satu dari 7 dosa besar Druk bangkit, kemunculan satu saja sudah cukup untuk memusnahkan lebih dari 99% kehidupan di atas bumi. Naga hitam Yuanjing melanjutkan. Apa yang kalian perebutkan sekarang? Tanah atau kendali atas era baru? Atau kualifikasi sebagai penuntun malaikat bagi generasi ke-7? Namun semua itu di hadapan Druk tidak memiliki arti. Tatapannya menekan ke arah Monkey dari ras Abyss. Tindakanmu juga sama sekali tidak bermakna. Kalimat itu tidak mengandung amarah yang jelas, tetapi tekanan yang menyertainya terasa nyata. Pandangan Monkey dari ras Abyss sedikit menggelap. Untuk pertama kalinya, ketidakpuasan kecil terlihat dari penampilannya. Tubuh setengah padatnya bergetar ringan, seperti riak kecil yang muncul di permukaan laut dalam. Ia menjawab datar, kami ras Abyss tidak menerima perintah dengan nada seperti itu. Ia tidak meninggikan suara, bahkan tidak menunjukkan ekspresi provokasi. Ia hanya menyampaikan sebuah penolakan faktual. Kami bukan bawahan ras naga. Kami tidak akan berhenti hanya karena kau berkata berhenti. Terlebih lagi, bukan demi seorang manusia generasi ke-6. Saat mengucapkan 4 kata terakhir itu, pandangannya akhirnya benar-benar tertuju pada Zhang Yi. Ia ingin menguasai sendiri sisa jasad ksatria pedang, maka kami berhak untuk ikut campur. Jika kalian memilih berpihak pada generasi ke-6, bagi kami itu adalah masalah sikap. Beberapa sorot mata di tengah kerumunan berkilat. Benar, ia telah berbicara terus terang. Jika ras naga secara terbuka berdiri di pihak Zhang Yi, itu berarti menyatakan sikap. Hal itu akan membuat banyak ras kuno harus menghitung ulang di dalam hati. Apakah ras naga masih layak dirangkul atau justru harus diwaspadai? Ketegangan di udara menjadi amat tajam. Pandangan putra naga putih Yuanmo akhirnya jatuh pada Monkey. Tatapan itu tidak mengandung niat membunuh. Namun pada saat ia menatapnya, bahkan waktu seolah ditekan sesaat dan cahaya pun bergetar. Ia berkata datar, aku tidak pernah menganggap apa yang disebut generasi ke-6 lebih rendah darimu di mataku.
Kau juga hanyalah semut. Kata semut itu diucapkan dengan ketenangan yang nyaris beradab, dingin hingga ke tulang. Tanpa kemarahan, tanpa teriakan, ia hanya menyatakan tingkatan. Wajah banyak ras serentak berubah drastis. Pupil Monkey dari ras Abyss akhirnya mengerut, dan tubuhnya pada saat itu memunculkan gelombang fluktuasi hebat yang mendadak. Ras Abyss memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak pernah ada yang berani berbicara kepada mereka seperti ini. Meskipun ras naga pernah menguasai dunia pada era sebelumnya, ras Abyss juga pernah menjadi penguasa lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Menghilang selama miliaran tahun, bersembunyi di dalam bumi, atau celah ruang. Siapa yang sebenarnya lebih mulia? Ia ingin bertindak, memperlihatkan kekuatannya. Namun sebelum sempat benar-benar melawan, Putra Naga Putih sudah mengangkat tangannya. Ia hanya mengangkat tangan, tanpa gerakan berlebihan, tanpa pelepasan energi berskala besar, tanpa jurus yang mengguncang langit dan bumi, bahkan hampir tanpa riak energi. Ia hanya seperti manusia yang dengan santai menepis sehelai udara, jari-jarinya mengait, lalu menarik ringan ke udara. Struktur dunia terpelintir dengan paksa, tanpa berlebihan, ruang itu sendiri seakan dicengkeram. Sepanjang zaman, semua menjadi hampa. Detik berikutnya, Monkey dari ras Abyss seperti tersangkut oleh kait tak kasat mata. Ia diseret langsung dari tempatnya sejauh puluhan meter. Tidak ada proses perpindahan. Ia seketika dipindahkan ke posisi yang ditentukan. Ruanglah yang berubah. Zhang Yi menyaksikan pemandangan itu, dan rasa familiar langsung menghantamnya. Beberapa tahun lalu, saat pertama kali bertemu Putra Naga Putih, perasaannya juga seperti ini. Ia mampu melipat dan merapatkan ruang, menarik orang dari tempat yang sangat jauh langsung ke hadapannya, tanpa jalan untuk melarikan diri. Monkey diseret ke sisi Putra Naga Putih, seperti sebuah mainan. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya, karena ia menyadari bahwa di hadapan belenggu Putra Naga Putih, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Telapak tangan Putra Naga Putih mencengkeram sisi lehernya. Hanya mencengkeram. Tidak mematahkan, tidak menghancurkan kepala, tidak mencabik-cabiknya, apalagi membunuh Monkey di tempat. Namun semua ahli tingkat ksatria di arena dapat melihat dengan jelas, itu bukan sekadar tangkapan biasa. Itu adalah operasi yang jauh lebih mengerikan. Putra Naga Putih sedang memberitahu semua orang satu hal. Kau boleh meronta, tetapi jika aku ingin membunuhmu, satu pikiran saja sudah cukup. Apa ini? Ini adalah otoritas. Ini bahkan lebih berlebihan daripada aku mengalahkanmu. Ini adalah sikap bahwa aku sama sekali tidak menganggapmu berarti. Hidupmu di mataku tak lebih berharga dari debu. Semua perwakilan ras asing serentak menunjukkan keterkejutan. Beberapa bahkan langsung menundukkan kepala, tak berani lagi menatap dua sosok ras naga itu. Di pihak ras langit, Kong bergetar ringan dan bergumam. Masih pada tingkat itu, tetap pada tingkat itu, kekuatan ras naga tetap mengerikan. Ras langit seperti ras naga, sama-sama termasuk ras Yihuan, generasi kelima. Makhluk atmosfer hidup di atas awan, mampu menggerakkan awan dan menurunkan hujan. Karena itu, pada zaman kuno, banyak orang mengira mereka juga merupakan salah satu jenis naga. Gushan dari ras baja menelan ludah kering. Wajahnya yang jarang terlihat pucat kini benar-benar memucat. Bahkan Zhang Yi, meski baru saja menekan 4 ahli tingkat ksatria, jantungnya kini berdegup kencang. Apa yang baru saja ia saksikan? Putra Naga Putih Yuanmo hanya dengan mengulurkan tangan telah mengangkat Monkey dari ras Abyss. Sosok kuat yang barusan hampir membuatnya sesak napas, seperti mengangkat anak ayam, hingga ia kehilangan seluruh kemampuan untuk melawan. Dan semua itu dilakukan tanpa sedikit pun tanda kesulitan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Ia pernah mengira bahwa dirinya sudah memiliki pemahaman dasar mengenai kekuatan Bai Longzi. Namun sekarang tampaknya, imajinasinya masih terlalu terbatas. Bahkan ia sampai berujar pelan, dengan nada yang jarang sekali terdengar begitu serius. Sangat kuat. Heilong Yuanjing mendengarnya, menoleh dan meliriknya sekilas,
Sudut bibirnya melengkung hampir tak terlihat. Lengkungan itu bukan ejekan, bahkan sedikit menyerupai sebuah pengakuan. Namun tak lama kemudian, Zhang Yi merasa bahwa kekuatan Bai Longzi yang sedemikian dahsyat sebenarnya tidaklah mengejutkan. Karena di klan naga, ada satu sosok bernama Fuxi. Ia adalah seorang makhluk abadi yang hidup dari era sebelumnya hingga sekarang. Memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga. Bakat Bai Longzi sendiri luar biasa tinggi. Ditambah lagi ia dibina langsung oleh Fuxi selama bertahun-tahun. Maka, kekuatannya yang mengerikan pun bukanlah sesuatu yang aneh. Tangan Bai Longzi Yuanmo masih bertumpu di sisi leher Mengki. Ia tidak membunuh Mengki. Namun seluruh medan kemampuan Mengki menyusut dengan kecepatan yang bisa terlihat oleh mata telanjang. Tekanan jurangnya, kekuatan wilayah seluas lautan itu, seolah-olah diremas oleh sepasang tangan tak kasat mata, dipadatkan menjadi segumpal, lalu menjadi satu titik, dan akhirnya ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Dari luar, pemandangannya seperti seseorang memaksa memasukkan sebentang lautan ke dalam setetes air. Barulah kemudian Bai Longzi membuka mulut, nadanya tetap datar. Dengarkan baik-baik. Berakhirnya sebuah era bukanlah kiamat. Berakhirnya sebuah era adalah awal dari mekanisme seleksi. Siapa yang bertahan, siapa yang diselesaikan, siapa yang dibersihkan, siapa yang didaur ulang. Bukan kalian, ras-ras kecil ini, yang berhak menentukannya. Ia memandang para perwakilan seluruh peradaban purba, melainkan mereka. Bangsa Druk, mereka akan segera kembali. Ia mengangkat dagunya sedikit, memberi isyarat ke sekeliling. Jika kalian terus saling menggigit di sini, terus menganggap satu sama lain sebagai sumber daya, sebagai rampasan perang, maka sebentar lagi, kalian bahkan tak akan memiliki kualifikasi untuk diseleksi. Karena di mata peradaban yang lebih tinggi, kalian bahkan tak akan menyentuh tepi saringan itu. Seluruh tempat langsung diliputi keheningan maut. Dua yang mulia tertinggi dari klan naga turun tangan. Hanya dengan sedikit gerakan dari Bai Longzi, sang ahli dari ras jurang, Mengki, telah terikat tak berdaya layaknya anjing mati. Kekuatan semacam ini membuat setiap orang di tempat itu merasakan rasa gentar yang mendalam. Pada saat yang sama, cara pandang mereka terhadap Zhang Yi dan rombongannya pun menjadi aneh. Beberapa perwakilan ras asing tiba-tiba tersadar, bergumam. Pantas saja orang bernama Kaos ini begitu percaya diri, bahkan berani mengeluarkan jasad sisa ksatria pedang. Ternyata ada sandaran besar di belakangnya. Kini semua orang paham, Zhang Yi telah secara diam-diam diakui oleh klan naga sebagai bagian dari kubu mereka. Banyak perwakilan ras membuat keputusan dalam hati. Kedepannya, mereka sama sekali tidak boleh dengan mudah memicu konflik dengan negara Huaxu yang diwakili Zhang Yi. Bagaimanapun, menantang kehendak klan naga sama saja dengan mencari kematian. Tak sedikit perwakilan ras yang segera mengubah sikap, wajah mereka mengeras dan memilih diam. Mereka bukan pengecut. Mereka sedang menimbang apakah melanjutkan perebutan saat ini masih sepadan atau tidak. Jawabannya sudah jelas. Tidak sepadan. Bertahan hidup, itulah yang terpenting. Mengki dari ras jurang dilepaskan oleh Bai Longzi. Ia kembali melayang di udara, tubuhnya masih bergetar ringan. Ekspresinya tidak sampai kehilangan kendali, tetapi di kedalaman matanya akhirnya muncul bayangan kelam yang jarang terlihat. Ia melirik Zhang Yi sekali, pandangannya mengerut dengan dingin, seolah sedang menilai ulang nilai dari manusia generasi ke-6 ini. Setelah itu, ia tidak lagi melontarkan ancaman. Ia hanya menarik kembali tekanan sedalam laut itu dan memilih diam. Setelah disorot oleh tatapan dingin Mengki, jantung Zhang Yi pun tak bisa menahan diri untuk berdebar kencang. Kelihatannya, ia benar-benar telah menyinggung mati-matian ahli kuat dari ras jurang ini. Mengki akan melimpahkan penghinaan yang ia terima dari Bai Longzi ke atas kepala Zhang Yi. Namun Zhang Yi juga tidak merasa perlu menyesal. Lagi pula, Mengkilah yang lebih dulu bertindak arogan dan kini dipermalukan oleh Bai Longzi memang sepantasnya ia terima. Yinian dari ras mimpi buruk masih berlutut di tanah. Kabut hitam di sekelilingnya bergetar hebat. Ranah mentalnya berusaha untuk menyala kembali.
Tetapi setiap kali selalu ditekan kembali ke titik awal oleh tatapan Ling. Giginya bergemeletuk keras, jelas menanggung penghinaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seseorang tertawa kecil dengan suara rendah, tanpa menyembunyikan rasa puas di atas penderitaan orang lain. Ingat baik-baik, jasad si Ksatria Pedang bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Barulah Ling perlahan memalingkan kepala dan menarik kembali pandangannya. Yinian terengah-engah hebat, keringat dingin meluncur dari pelipisnya. Seluruh dirinya tampak seperti seorang yang baru saja ditarik keluar dari jurang, sebagai orang yang hampir tenggelam. Ia tidak lagi berteriak soal penelitian. Ia hanya menatap Zhang Yi dengan pandangan yang begitu dalam dan rumit. Tatapan itu bukan sekadar kebencian, melainkan sebuah penilaian yang sangat dingin. Seolah matanya berkata, "Kau, manusia generasi ke-6, memperoleh kekuatan sebesar ini. Itu bukan milikmu. Dia akan mendatangkan bencana bagimu." Suasana pertemuan sepenuhnya ditekan oleh klan naga. Dan tekanan ini, dalam arti yang sesungguhnya, telah menggambar ulang batas kekuasaan. Rapat selanjutnya, di bawah tekanan klan naga, dengan cepat mencapai kesepakatan awal dalam suasana yang jauh lebih ramah. Pertama, wilayah negara Huaxu tidak boleh dibagi, karena itu juga merupakan wilayah klan naga. Kedua, Ling tidak boleh diincar. Kedaulatannya berada di pihak Zhang Yi. Ketiga, klan naga secara tegas turun tangan dalam tatanan zaman sekarang dan secara terbuka menentukan keberpihakan. Keempat, seluruh ras untuk sementara meletakkan perselisihan. Pembagian wilayah dapat dibahas lebih lanjut, tetapi harus menghindari pecahnya perang berskala besar. Karena musuh sejati mereka di masa depan bukanlah manusia generasi ke-6, melainkan bangsa Dewa Druk. Walaupun manusia generasi ke-6 sangat memahami bahwa ketika berbagai ras bermunculan, gesekan di masa depan tak akan terelakkan. Namun setidaknya, manusia generasi ke-6 tidak akan menjadi target pertama yang dimusnahkan oleh seluruh ras. Karena itu, para perwakilan negara dan kekuatan akhirnya menghela napas lega panjang. Zhang Yi berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Heilong Yuanjing dan Bai Longzi Yuanmo. "Terima kasih kepada kalian berdua. Kebaikan klan naga, aku, Zhang Yi, dan seluruh negara Huaxu akan mengingatnya sepanjang masa." Ia mengucapkannya dengan sangat sungguh-sungguh. Bai Longzi hanya meliriknya sekilas, lalu menjawab dengan datar, "Tak perlu berterima kasih. Suatu hari nanti, semua ini harus dibayar kembali." Senyum Zhang Yi sedikit tak berdaya. Bai Longzi memang tetap keras di mulut, lembut di hati. "Jika klan naga memiliki perintah, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku." Zhang Yi sama sekali tidak keberatan menjilat muka dingin orang lain. Siapa suruh paha mereka begitu besar? Heilong Yuanjing lalu menambahkan dengan suara rendah, bagaikan gema dari kedalaman bumi. "Zhang Yi, negara Huasu kini sudah memenuhi syarat untuk duduk di meja 10.000 ras. Walaupun hanya bisa dianggap tingkat paling bawah, setidaknya sudah memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi diri. Klan naga tidak mungkin melindungi kalian selamanya. Selanjutnya, tergantung seberapa lama kau bisa bertahan. Semakin lama kau bertahan, semakin lama orang-orangmu bisa hidup. Jika tidak bisa bertahan, itu urusan lain." Zhang Yi agak terkejut. "Klan naga sudah secara terbuka mendukung negara Huaxu kami. Masih ada siapa yang berani menentang kehendak kalian?" Naga hitam menatapnya dalam-dalam dan memperingatkan, "Klan naga bukanlah tak terkalahkan. Selama lebih dari 40 miliar tahun, tak terhitung berapa banyak peradaban purba yang bersembunyi. Ada beberapa ras dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, tidak kalah dari klan naga. Mereka hanya meremehkan konferensi dengan tingkat seperti ini, sehingga tidak muncul. Namun di balik beberapa ras kelas bawah, seharusnya ada campur tangan mereka. Mereka juga sedang mengamati segalanya secara diam-diam.